Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah Kendali Adaptif pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas 12 kali pertemuan untuk teman-teman selama satu semester ini untuk mata kuliah Kendali Adaptif. Oke, di pertemuan pertama kita akan melakukan pengajaran tentang pengantar kendali adaptif. Kemudian di pertemuan kedua kita akan belajar masalah sistem inference 1. Pertemuan ketiga inference 2. Pertemuan keempat inference 3. Pertemuan kelima adalah adaptive supervised. Kemudian pertemuan keenam adaptive unsupervised. Kemudian pertemuan ketujuh adalah pengantar sistem cluster adaptif AI gitu ya. Pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang Adeline, pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang Madeline, dan 10 kita akan membahas tentang LMS, baik itu sistem cluster, dan 11 kita akan membahas tentang LMS lagi, tapi tentang sistem dinamik. Kemudian baru yang ke-12 kita akan membahas tentang filter adaptif. Nah, kita masuk ke pengajaran yang pertama, yaitu pengantar kendali adaptif. Pada pengantar kendali adaptif ini, kita bagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah pengertian dan yang kedua adalah aplikasi. Kita masuk ke pengertian. Sebenarnya apa sih sistem kendali adaptif? Sistem kendali adaptif itu adalah sistem yang strukturnya dapat disesuaikan dengan karakteristik hasilnya untuk diperbaiki melalui lingkungannya. Maksudnya seperti ini, Jeng. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu tentang sebuah gangguan atau error, maka kita akan dapat mengetahui error tersebut dengan melihat sinyalnya, seperti itu ya. Tapi bagaimana ketika kita tidak bisa melihat sinyalnya? Nah, sinyal untuk melihat error itu kan sebenarnya kita hanya memprediksi kira-kira nanti errornya itu termasuk error yang seperti apa, atau pengukuran error itu hanya dilakukan pada saat sekali uji coba. Tapi bagaimana ketika terdapat error-error lain yang kemudian mengganggu saat di lapangan? Ketika di dalam laboratorium, kemungkinan errornya hanya seputar perangkat, misalnya perangkatnya panas, kemudian baunya, misalnya berhubungan dengan bau, berarti sensornya itu ada bau lain yang masuk, tapi baunya itu ya hanya bau-bau yang tidak terlalu menyengat, seperti itu ya. Tapi ketika kita berada di lingkungan luar, maka alat kita itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut, di mana error-errornya itu harus sudah kita prediksikan di awal, dan si sistem tersebut harus dapat mengetahui jenis error apa sehingga mereka bisa melakukan canceling dari si error tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kendali adaptif. Sistem itu yang menjadi keunggulan adaptif bila dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Sistem katakanlah sistem yang paling bagus itu adalah AI. AI juga sama, dia dirancang dengan menggunakan pengetahuan dasar dari sesuatu yang sudah istilahnya sudah di laboratorium gitu ya, semuanya sudah tertata. Tapi ketika AI itu diujikan di lapangan sama sebenarnya. Jadi apakah dia itu si modelnya atau si template-nya itu akan bisa bertahan di lingkungan yang baru? Kita lihat aja gitu ya. Biasanya susah. Kenapa? Ya karena belum ada sistem adaptif, belum dikombinkan dengan sistem adaptif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem adaptif itu dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dipakai untuk biasanya ditemukan gitu ya di sistem telekomunikasi, misalnya untuk noise cancelling. Dan biasanya untuk industri misalnya biasanya dipakai untuk optimasi sistem industri. Misalnya nih identifikasi sistem, kemudian inverse model dan lain sebagainya. Nah, selain untuk itu biasanya ada juga yang dipakai untuk filter adaptif. Filter adaptif itu dia kadang bisa
low pass filter, kadang bisa high pass filter, atau kadang bisa juga dia band pass filter, misalnya seperti itu. Kemudian algoritmanya untuk filter itu ada banyak sekali ya, bisa pakai LMS atau least mean square, nanti yang akan saya ajarkan di bagian akhir. Kemudian untuk kelanjutannya dari LMS, teman-teman bisa pakai yang RLS dan NLMS, normalize least mean square. Pada dasarnya sama, dia pakai least mean square. Nanti akan saya ajarkan di bagian akhir. Nah, ini adalah blok diagram dari sistem adaptif. Hampir sama dengan diagram sistem control pada umumnya gitu ya, sistem kendali pada umumnya, dimana pertama kita akan menuju ke plannya itu adalah variabel filter, kemudian setelah itu dia diumpan balikan dengan menggunakan algoritma adaptif. Perbedaannya hanya itu aja sih. Kebanyakan memang dipakai untuk filter, untuk yang kendali gitu ya, tapi sekarang lebih banyak dipakai untuk algoritma misalnya dia dipakai untuk algoritma AI atau artificial intelligence gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu mau belajar tentang kendali adaptif, itu muaranya ada dua. Yang pertama bisa dipakai untuk algoritma gitu ya, untuk perbaikan sistem, baik itu prediksi dan lain sebagainya. Dan yang satunya lagi bisa digunakan hanya untuk filter gitu. Nah, filter ini juga berubah-ubah. Filternya ini tentu saja filter digital gitu ya, filter digital, sehingga nanti teman-teman bisa nggak cuman filter itu ada dua, yaitu filter frekuensi dan filter jarak, enggak, tapi ada juga filter adaptif. Filter adaptif ini jika teman-teman membuat sebuah sistem yang misalnya sederhana aja, misalnya sistem untuk mendeteksi gas bocor. Nah, gas bocor itu ketika dia mendeteksinya itu di mana? Misalnya di dalam ruangan atau di luar ruangan misalnya. Nah, itu bisa dipakai dimanapun, maka itu dikatakan dengan sistem adaptif atau kendali adaptif. Nah, apa yang perlu dibelajarkan di situ apa aja? Ya, misalnya dia dipertemukan dengan asap, atau dia dipertemukan dengan aroma-aroma yang lain, atau dia juga dibelajarkan dengan sesuatu yang berbeda, misalnya ditambahin dengan elektromagnet yang ada di sekitarnya, itu responnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi untuk adaptif ini pembelajaran kalau mau dibuat algoritma, maka pembelajaran yang dimasukkan ke dalam sistem learningnya si kendali adaptif ini harus banyak gitu ya, untuk dia bisa melakukan deteksi dari deteksi error atau deteksi istilahnya ya, lingkungan baru, sehingga nanti hasil akhirnya lebih bagus dibandingkan dengan sistem yang lain. Mengapa sih kok ada? Nah, sebenarnya masalah umum dari sebuah sistem itu bahwa gangguan itu muncul dari berbagai macam sumber. Contohnya, misalnya bisa dari sumber internal ataupun dari sumber eksternal. Internal misalnya seperti komponennya panas. Kemudian selain itu misalnya bisa jadi sebelahnya komponennya panas atau soldernya itu tidak mateng gitu ya, nggak bagus. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sedangkan untuk yang eksternal, misalnya dia didekatkan dengan elektromagnetik atau barang-barang elektromagnetik, atau dia berada di atas sebuah mobil misalnya, yang dia mempunyai getaran-getaran tertentu yang ternyata alatmu ini tidak bisa menerima getaran yang terlalu besar, misalnya seperti itu. Selain itu juga misalnya ada juga yang karena panas dari luar, udaranya panas dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi dari sebuah sistem atau bisa menjadi sebuah gangguan gitu ya. Nah, ada berbagai macam cara atau metode yang dikembangkan untuk mengatasi gangguan tersebut. Tapi setiap satu gangguan itu hanya biasanya satu solusi gitu ya. Satu gangguan, satu solusi, satu gangguan, satu solusi. Mereka tidak terbiasa, sistem-sistem yang ada itu tidak terbiasa untuk mengatasi semua gangguan
atau tidak bisa mengatasi atau tidak bisa mendeteksi gangguan apa yang terjadi pada saat itu. Mereka hanya bisa mengetahui gangguan yang dimasukkan di dalam, yang diembedkan di dalam si chipnya tersebut. Katakanlah kalau misalnya sebuah sensor suhu, awal ketika pengukuran mereka mendeteksi ada frekuensi tinggi di situ, sehingga harus di frekuensi tingginya itu adalah sebuah noise. Nah, sehingga harus di LPF kan gitu kan, hanya harus ada low pass filternya. Nah, ketika di LPF noise-nya akan hilang. Iya, karena yang di dalamnya itu adalah mereka sudah mengembedkan LPF gitu. Nah, suatu saat ketika di di luar ruangan atau di lingkungan yang baru, terjadilah sebuah sistem. Ketika itu misalnya salah satu komponennya panas, sehingga dia terjadi flicker atau ada noise frekuensi rendah. Nah, karena tidak diprediksi sebelumnya, maka mereka tetap di dalam chipnya itu dia akan tetap melakukan LPF gitu ya, low pass filter. Nah, apa yang terjadi? Ya udah, low frekuensi yang seharusnya itu noise masuk ke dalam sistemnya, sehingga prediksinya atau pengukurannya itu kurang sesuai atau tidak sesuai dengan yang aslinya. Nah, itulah yang dikatakan dengan sebuah gangguan. Karena gangguan itu sebenarnya tidak bisa kita prediksi gitu ya, banyak sekali. Nah, sistem adaptif di lingkungan sekitarnya itu biasanya dipakai untuk mengatasi adanya perubahan gangguan. Kadang gangguan itu bisa berubah di luar itu ya, di kondisi lingkungan baru itu gangguan itu bisa setiap saat berubah. Nah, itulah yang disebut dengan sistem kendali adaptif, yaitu ketika sebuah sistem atau sebuah instrumen atau sebuah alat kalian itu dapat mengatasi perubahan-perubahan gangguan yang terjadi di lingkungan yang baru. Seperti itu ya guys. Nah, kita masuk ke aplikasi kendali adaptif. Aplikasi kendali adaptif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah identifikasi sistem, yang kedua adalah inference model, yang ketiga ada prediksi. 1, 2, 3 ini nanti akan masuk ke dalam algoritma. Jadi nanti ini masuk di dalam algoritma. Kita bahas di pertemuan 1 sampai 10, kalau 1 sampai 9, 10, 11, 12 kita akan mengejar masalah inference cancelling atau yang kita sebut dengan filter. Nah, mengapa dipilih? Nah, untuk mengapa kok dipilih sistem kendali adaptif? Nah, kita biasanya sistem kendali adaptif itu biasa kita pakai untuk sistem inference cancelling, kemudian noise reduction itu untuk filter gitu ya. Ada juga yang dipakai untuk optimasi sistem industri, misalnya bisa identifikasi, kemudian bisa prediksi, kemudian bisa dan lain sebagainya gitu ya. Hampir sama dengan kegunaan atau aplikasi-aplikasi yang ada di AI. Nah, lalu kenapa sistem adaptif itu dipilih? Ada beberapa hal yang menyebabkan sistem adaptif itu dijadikan sebagai suatu pilihan. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah no identify, yaitu seringkali kita tidak tahu sebenarnya jenis gangguan apa sih yang dihadapi gitu ya. Nah, makanya dia membutuhkan sistem adaptif ini, karena kita tidak tahu sebenarnya gangguan apa sih yang ada di depan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa dipilih kendali adaptif, yaitu berubah, artinya gangguan yang ada itu sifatnya itu berubah-ubah. Jadi gangguan yang ada di sistem kita, jangan harap itu hanya seperti yang kita prediksikan di awal. Misalnya gangguannya cuman noise-nya cuman noise frekuensi tinggi. Oh, tidak bisa. Tidak seperti itu ya guys. Tidak semudah itu Ferguson. Ternyata itu banyak sekali noise, dan noise-nya itu unpredictable.
Dan noise-nya itu sudah unpredictable, dia juga berubah-ubah setiap saat sesuai dengan lingkungannya. Misalnya ditaruh di lingkungan A, itu akan berbeda noise-nya dengan ketika ditaruh di lingkungan B dan seterusnya. Apakah kalau misalnya mau diprediksi, apakah mereka itu semuanya ditampung kemudian ditaruh di AI? Nah, itu kan bakalan susah, parameternya bakalan banyak sekali gitu ya. Tapi di kendali adaptif ini kita akan belajar bagaimana sih supaya sebuah sistem itu belajar sendiri gitu ya. Jadi sebuah sistem itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, mungkin dari saya untuk pertemuan 1 kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.